Kali ini saya berkesempatan untuk mereview mengenai Corolla yang baru saja di-launching, yaitu Corolla Cross. Dan ini merupakan sejarah baru bagi Toyota, terutama untuk Corolla. Generasi Corolla, di mana biasanya kalau generasi Corolla itu mengeluarkan selalu sedan, tapi yang sekarang ini tahun 2020 ini mengeluarkan jenis yang SUV. Dan di samping saya ini bukan sekedar SUV biasa, tetapi ini yang bertipe hybrid. Ikuti video ini sampai habis supaya lebih tahu dari mulai eksterior, interior, dan juga mesinnya. Terima kasih. Nah, kita lihat dari bagian depan. Lampunya menggunakan lampu LED. Ini DRL-nya, kemudian ini lampu sen, kemudian headlamp, itu dilengkapi dengan LED. Lalu kalau untuk warna biru ini adalah ciri khas dari mobil yang bertipe hybrid. Kemudian untuk bagian simbol Toyota juga ada bagian warna birunya, ini juga simbol hybrid. Nah, kemudian untuk bagian grill ini ternyata kalau kita perhatikan ada dua. Sebelah dalamnya ada bagian atas ini tertutup, sebelah bawahnya ini terbuka. Yang terbuka ini untuk volume udara supaya mendinginkan radiator. Sementara untuk yang tertutup ini untuk menambah aerodinamika yang berkaitan dengan efisiensi bahan bakar. Nah, kemudian sudah dilengkapi juga dengan fog lamp, kemudian sudah dilengkapi juga dengan corner sensor, baik di kanan maupun di sebelah kiri. Kemudian kalau kita lihat dari samping, ini kalau kita perhatikan ya, Corolla ini selalu menyematkan logo. Di sini ada Corolla Cross. Keren. Nah, untuk roda, ini sudah pakai peleknya cukup besar, yaitu pelek ukuran 18 in, menggunakan ban Michelin dengan ukuran 225/50 R18. Kemudian untuk menambah gaya sporty, karena ini mobil SUV dan bertipe cross, ditambahkan fender seperti ini. Dan tidak lupa, karena ini mobil ini hybrid, logo hybrid juga tersematkan di samping. Kemudian untuk spion ini sudah dilengkapi dengan beberapa fitur, diantaranya adalah LED untuk lampu sen. Nah, spion ini juga mempunyai fitur electric mirror, kemudian retractable, dan juga auto folding. Auto folding itu apa? Jadi pada saat kita memegang handle, pada saat dia tertutup, dia akan otomatis terbuka. Dan pada saat kita mengunci pintu ini menggunakan remote, dia secara otomatis melipat sendiri. Itu auto folding. Kemudian di bagian handle-nya juga sifatnya sudah keyless entry. Dan ini adalah sensornya. Dan untuk bagian bawahnya ini yang saya suka, ada penambahan bahan dari plastik. Karena ini untuk pengaman juga. Karena kita tahu bahwa mobil cross ini biasanya dipakai juga untuk melewati jalan-jalan yang berbatu dan berkerikil, sehingga kalau ada percikan kerikil dari ban, ini tidak melukai bodi, tapi mengenai bagian yang plastik ini. Saya akan tunjukkan kembali, di bagian belakang pun, samping belakang ada lambang Corolla Cross, kemudian di lampu belakang juga ada siluetnya Corolla Cross. Fender belakang, ini menampak gagah, membuat tampilan tambah gagah. Kemudian di bagian samping kita bisa lihat ada rail. Di sini sudah terpasang dengan kokoh, dan di sini ada bagian untuk memasangnya. Jadi bagi kita yang ingin menambahkan bagasi yang di atas mobil, bisa langsung dipasangkan di sini karena memang sudah disediakan tempatnya. Ya, kita lihat bagian belakang. Seperti biasa, bagian belakang ada shark fin antena, spoiler belakang, kemudian ini untuk air wiper, kemudian ada high mount stop lamp, kemudian defogger, wiper belakang, logo Toyota dengan ada ornamen warna biru karena dia hybrid. Tulisannya juga pasti ada. Kemudian Corolla Cross, untuk lampu LED. Kemudian ini untuk lampu mundurnya.
Yang di sini ada untuk back fog lampnya. Kemudian kamera mundur. Untuk bagian bumper dilengkapi dengan sensor corner dan juga sensor mundurnya. Bagian pintu bagasi ini sudah dilengkapi dengan sensor di bagian kaki. Demikian juga kalau kita mau menutup pintu ini, kita tinggal menggerakkan kaki kita saja. Cara berikutnya untuk membuka pintu belakang ini juga bisa menggunakan tombol yang ada di dalam remote. Demikian juga untuk menutupnya, tinggal tekan remote-nya. Dan cara berikutnya adalah ada tombol di bagian sini, bagian bawah. Lalu untuk menutupnya, ada dua tombol di sini untuk menutupnya, dan juga untuk yang bergambar logo lock. Ini artinya pada saat kita mau menutup, kita bisa mencegah untuk menutup dengan tombol lock ini. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan tombol berikutnya. Jadi itulah keunggulan dan cara untuk membuka pintu bagasi dari Corolla Cross ini. Nah, ini tampilan dari belakang. Ini bagasi belakangnya cukup luas, sekitar 400 liter. Dan memang mobil ini diperuntukkan untuk 5 penumpang, jadi bukan 7 penumpang. Karena basicnya seperti yang tadi saya katakan, bahwa Corolla ini tetap mengusung ciri-cirinya sebagai mobil sedan. Untuk roda belakang juga sudah dilengkapi dengan suspensi torsion beam, juga sudah dilengkapi dengan rem cakram untuk belakangnya. Dan untuk yang tadi saya bilang bahwa spion ini memiliki beberapa fitur, salah satunya adalah auto folding, yaitu seperti ini. Pada saat tangan kita menyentuh gagang, maka dia otomatis akan melipat keluar. Tapi pada saat kita mengunci pintu, maka otomatis spion itu akan menutup dengan sendirinya. Ya, kini saya sudah ada di dalam. Ini posisi mengemudinya bisa dibilang enak ya. Jadi untuk yang tipe hybrid ini, di bagian jok supir sudah dilengkapi dengan electric seat pengaturannya. Mau reclining, mau sliding, juga ada height adjusternya. Wow, ini keren banget. Nah, posisi untuk mengemudinya juga cukup nyaman. Kemudian untuk setir, ini sudah bisa tilt steering dan juga teleskopik. Kemudian untuk tampilan di setir ini sebelah kanan ini untuk mengatur pada saat kita mengaktifkan cruise control. Kemudian untuk yang sebelah kiri, ini untuk mengaktifkan urusan audio dan juga untuk Bluetooth ada di sebelah kiri. Nah, kemudian ini juga side visor-nya otomatis terbuka pada saat kita membuka cerminnya. Kemudian sebelah kiri juga ada sama. Kemudian di sini kontrol untuk lampu, dan ini kontrol untuk membuka moonroof. Ya. Bisa dibuka secara full sunroofnya supaya kita bisa mendapatkan udara lebih banyak dari luar. Oke.
Untuk audionya, ini layar 9 in. Sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur. M Toyota, ada Bluetooth, ada media, ada phone, dan kita bisa mengoneksikannya dengan Bluetooth ke Android kita. Kemudian yang serunya lagi, di sini kita bisa melihat nilai uang yang masih tersimpan di dalam e-toll card punya kita. Tapi di sini yang bisa digunakan adalah e-money yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri saja. Kemudian untuk AC ini sudah menganut sistem dual zone, di mana untuk sisi kiri dan sisi kanan kita bisa bedakan derajatnya. Contoh, kita sebelah kiri mau dengan suhu 22 derajat, sementara di sebelah kanan untuk bagian supirnya tidak mau terlalu dingin. Inginnya suhu 26 derajat. Itu bisa diatur secara otomatis. Kemudian tombol-tombol yang lain standar, bisa untuk mengarahkan hawanya ke badan atau kaki, kemudian ini untuk blowernya, kemudian ini untuk cool atau mau hot, dan ini untuk kaca depan, dan ini untuk kaca belakang, dan ini untuk tombol off-nya. Kemudian untuk persnelingnya standar, di sini ada AV mode, kemudian anti slippery dan drive mode. Karena ini otomatis seperti ini, dan saya pikir ini ada sesuatu yang beda, ternyata enggak, ini cuma tempat penyimpanan biasa seperti itu. Kemudian ada 2 cup holder di sini. Dan asiknya lagi, ini bisa sliding. Nah, kemudian untuk dashboard secara keseluruhan terbagi atas 2 tipe. Yang ini bagian soft ya. Ini bagian soft, yang ini bagian hardnya, ini bagian kerasnya. Demikian juga dengan door trim pintu. Ada 2 bagian. Ini bagian yang softnya, ini bagian soft, dan ini bagian yang keras. Lalu di bawah sini ada glove box, laci penyimpanan ya cukup besar juga, cukup lega untuk menyimpan banyak barang. Untuk joknya ini sudah dilapis dengan kulit. Kemudian konturnya ini, bentuknya ini betul-betul membuat badan kita itu duduk dengan nyaman dan pas sekali. Jadi betul-betul enak untuk duduk di sini, terutama buat yang bagian supir ini bisa diatur ketinggiannya seperti yang tadi saya sudah tunjukkan. Nah, ini bisa tinggi sekali. Bahkan dengan postur saya yang setinggi 172 cm ini, langit-langitnya masih ada sisa 4 jari. Jadi ruangnya masih cukup lega. Untuk posisi mengemudi yang nyaman, ini si konsolnya bisa ditarik ke depan. Kita bisa letakkan siku kiri kita di sini dan siku kanan di door trim. Nah, ini enak. Posisinya enak. Jadi betul-betul membuat kita bisa mengemudi dengan rileks, dengan santai. Oke, saya sudah berada di posisi tengah. Posisi tengah ini juga nyaman, enak. Ruang kakinya juga lega. Ini tadi posisi di mana saya menyupir masih ada 5 jari. Jadi cukup lega untuk posisi kakinya. Kemudian di tengah sini ada kisi-kisi AC. Kemudian di bawahnya di sini juga ada power outlet berbentuk USB, ada 2. Di belakang jok sebelah supir ada kantong, tapi di belakang jok supir polos. Di jok tengah ini juga sudah dilengkapi dengan armrest dan ada 2 cup holder, sehingga membuat orang yang duduk di bangku tengah ini memang betul-betul enak dan nyaman. Kemudian untuk bangku tengah ini juga sudah dilengkapi dengan safety belt, ada 3 titik untuk penumpang kiri, tengah, dan juga sebelah kanan, sehingga kita yang duduk di tengah ini juga akan merasa lebih nyaman dan juga aman. Kemudian ada headrestnya yang juga bisa diatur ketinggiannya. Nah, kemudian untuk penumpang yang duduk di bagian tengah ini ternyata tidak mengganggu. Dengan adanya tonjolan di sini itu ternyata tidak mengganggu ya. Ternyata cukup nyaman dan cukup enak. Sehingga posisi untuk orang yang duduk di tengah ini juga bisa merasakan bahwa sama nyamannya dengan duduk di bagian kiri dan di bagian kanan.
Seperti itu. Nah, ini sekarang saya sudah bersama dengan Mas Sigit, salah seorang salesman senior yang sudah menjual 1000 unit. Ya, Siap. begitu ya Mas Sigit? Ya, ya. Mantap ya. Ya, Pak Afar, Pak Agung. Mas Sigit, bagaimana impresi Mas Sigit selaku salesman mengenai Corolla Cross ini? Oh, ya. Jadi Corolla Cross ini adalah produk dari Toyota, mobil hybrid dengan kapasitas 1800 cc. Jadi mobil hybrid termurah untuk saat ini yang dikeluarkan oleh Toyota. Gitu. Mobil ini sangat efisien dan tentunya sangat irit sekali untuk penggunaan BBM dan ramah lingkungan tentunya, Mas. Pemakaian mobil hybrid ini adalah ada 2 mesin. Untuk selanjutnya kita lihat untuk kondisi mesinnya. Oke. Mari kita buka mesinnya. Ya. Wah, ini bisa bantu nih. Kap mesinnya berat juga ya. Ini udah. Oke. Lanjut, ini mesin Corolla Hybrid. Ada 2 variannya di mesinnya ini, yaitu satu untuk ini adalah mesin bensinnya yang kapasitasnya 1800 cc. Kemudian yang itu ada namanya motor penggerak untuk baterainya. Jadi untuk cara kerjanya adalah apabila motor listrik ini baterainya terisi kurang dari 40%, maka mesin bensinnya akan nyala untuk mengisi baterai listriknya. Jadi secara otomatis ya? Ya, itu pun secara otomatis. Apabila mesin listriknya akan mengisi baterai, akan berhenti kalau sudah 100%. 100% akan berhenti, kemudian yang jalanin adalah mesin dari baterainya. Mas Agung, kita lanjut untuk mesin yang di Corolla Cross ini, yang mesin bensin adalah kapasitas 1800 cc. Maksimal power 98 PS di RPM 5200. Torsinya itu di 14,5 kg/m pada RPM 3600. Oke. Luar biasa ini namanya, Mas, tenaganya. Sekarang kita beralih ke mesin yang di baterai. Di baterai ini akan menghasilkan maksimal power adalah 72 PS. Maksimal torsinya 16,6 kg/m. Itu. Jadi ini kalau penggabungan dua-duanya bergerak akan menghasilkan tenaga yang luar biasa dan ngirit. Seperti yang kita ketahui bahwa di Corolla Cross ini ada 2 tipe kan? Ya, oke. Satu mesin bensin biasa, satu Ya. yang hybrid ini. Ya. Nah, untuk harga Solo ini berapa nih masing-masing? Di Solo itu kita dibanderol di harga untuk bulan ini itu 465.800. Yang bensin? Yang biasa. bensin itu, yang Oke. bensin. Kemudian yang Ya. hybrid? Kalau kemudian yang hybrid ada dibanderol di harga 505.500. Oke, Mas Sigit. Ya. Jadi keunggulan dari Corolla Cross ini apa sih yang menurut Mas Sigit di atas rata-rata? Corolla Cross ini adalah mobil dengan hybrid yang termurah, Oke. teririt. Teririt ya? Iya. Ya. Kenapa saya bilang teririt, Mas? Karena Toyota Hybrid akan melakukan inovasi terus-menerus. Kalau mau produksi terbaru harus lebih irit 10% dari hybrid sebelumnya. Oh, begitu. Iya. Jadi inovasi akan terus dilakukan oleh Toyota, terutama hybrid. Kemudian untuk pembelian mobil Corolla Cross ini gimana nih, Mas? Apakah sudah ready atau masih inden? Ya, untuk Corolla Cross baik yang hybrid maupun yang bensin tetap harus inden dulu. Oh, inden ya? Ya, booking fee inden. Itu. Nah, untuk lamanya inden itu bisa sampai 2-3 bulan kurang lebih lah. Oke. Kurang lebih gitu. Ya. Itu, Mas. Kemana hubunginya Mas Sigit nih? Boleh nanti kalau mau pesan lewat Sigit bisa hubungi langsung nomor WA saya di sini. Langsung kontak 24 jam kontak. Kita siap melayani Toyota Lover. Oke, Mas Sigit, kalau gitu terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mereview mobil ini. Siap, Mas. Terima kasih juga sudah waktunya meluangkan waktu untuk menemani saya membahas mengenai mobil ini juga. Siap. Oke. Sukses terus buat karirnya dan pekerjaannya. Siap. Oke. Terima kasih. Makasih. Sampai jumpa. Salam Toyota. Toyota, semangat.